Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila dengan NIM 2448201022 dari kelas 1A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Yang pertama, penjelasan. Sel bakteri adalah unit dasar kehidupan bagi organisme bersel tunggal yang disebut bakteri. Mereka memiliki struktur yang unik dan berbeda dari sel eukariotik yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua, struktur sel bakteri. Dinding sel, lapisan kaku yang mengelilingi sel bakteri memberikan bentuk dan perlindungan, terbuat dari peptidoglikan, sebuah polimer yang unik untuk bakteri. Terus membran sel, lapisan tipis yang mengelilingi sitoplasma, mengatur pergerakan sel masuk dan keluar sel. Kemudian sitoplasma, cairan di dalam sel yang mengandung berbagai molekul dan organel. Terus ribosom, organel kecil yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Terus nukleoid, daerah di dalam sitoplasma yang mengandung DNA bakteri yang membentuk lingkaran tunggal. Terus plasmid, molekul DNA kecil yang terpisah dari DNA kromosom dan membawa gen yang memberikan ketahanan hidup antibiotik atau kemampuan untuk menghasilkan racun. Terus flagella, struktur seperti cambuk yang membantu pergerakan bakteri. Terus pili, struktur seperti rambut yang membantu bakteri melekat pada permukaan. Kapsul, lapisan luar yang membantu bakteri melindungi diri dan sistem kekebalan tubuh inang. Yang ketiga, karakteristik unik sel bakteri. Yang menjadi dua sel anak yang identik. Terus metabolisme beragam, memiliki berbagai cara untuk mendapatkan energi dan nutrisi, termasuk fotosintesis, kromatosintesis, dan heterofil. Peran sel bakteri, dekomposer, bakteri memecah bahan organik dan mentransfer nutrisi kembali ke lingkungan. Kemudian ada fiksasi nitrogen, bahan tertentu dapat mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Kemudian simbiosis, bakteri dapat hidup dalam hubungan simbiosis dan organisme lain seperti pada usus manusia. Produksi makanan, bakteri digunakan dalam produksi makanan seperti yogurt, keju, dan acar. Terus ada teknologi. Bakteri digunakan dalam berbagai proses industri seperti produksi antibiotik dan biofuel. Kemudian ada perbedaan sel bakteri dan sel tumbuhan. Sel bakteri lebih sederhana, lebih kecil, dan tidak memiliki organel yang terikat membran seperti sel tumbuhan. Terus ada sel tumbuhan memiliki inti sel, organel yang terikat membran sel, dan dinding sel yang terbuat dari selulosa. Contohnya, kalau bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Hal tumbuhan, pohon, bunga, dan rumput. Terus penjelasannya, perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam fungsi dan peran kedua jenis sel tersebut. Sel bakteri memiliki fungsi yang lebih sederhana, sedangkan sel tumbuhan memiliki
Kemudian, apa perbedaan mitosis dan meiosis? Mitosis tujuannya itu menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Terus jumlah kromosomnya tuh jumlah kromosom di sel anak sama dengan jumlah kromosom di sel induk. Terus tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Contohnya, pertumbuhan dan perkembangan jaringan reproduksi aseksual pada organisme bersel tunggal. Kemudian ada mitosis, tujuannya tuh menghasilkan 4 sel anak yang hiploid memiliki setengah kromosom dari induk sel induk. Terus jumlah kromosomnya tuh jumlah kromosom di sel anak setengah dari jumlah kromosom di sel induk atau hiploid. Terus tahapan meiosis 1 tuh proses 1, metafase 1, anafase 1, telofase 2, dan meiosis 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Contohnya tuh pembentukan gamet, sel telur, dan sperma pada organisme seksual. Terus ada bentuk sel dan struktur sel. Bentuk sel itu bulat, steril, umumnya tuh ditentukan pada sel darah merah dan sel telur. Terus memungkinkan pergerakan mudah melalui cairan. Terus ada batang, silinderis, umum pada sel otot polos, sel saraf, bentuk, memungkinkan kontraksi otot dan transminasi input saraf yang efisien. Kemudian datar, submukosa, ditemukan pada sel epitel pipi, sel endotel, bentuk pipi memungkinkan pertukaran zat dengan cepat. Kubus ditentukan pada sel epitel kubus, sel kelenjar, bentuk kubus memberikan permukaan yang luas untuk reaksi yang penyerapan. Terus batang siterotel ditemukan pada sel saraf, sel glial, bentuk bintang memungkinkan sel saraf terhubung dengan banyak sel lainnya. Terus sel tidak teratur ditemukan pada sel anoeba, sel leukosit, bentuk tidak teratur memungkinkan pergerakan dan fotosintesis yang fleksibel. Lanjut itu ada ukuran sel. Mikroorganisme, sel bakteri dan archaea umumnya berukuran 1-10 mikrometer. Sel tumbuhan dan hewan biasanya berukuran 10-100 m. Terus sel saraf itu dapat mencapai panjang lebih dari 1 meter. Sel telur berukuran relatif besar mencapai beberapa milimeter. Hubungan bentuk dan ukurannya itu permukaan bentuk sel mempengaruhi luas permukaannya. Sel dengan luas permukaan yang lebih besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Volumenya itu ukuran sel mempengaruhi volume sel. Dengan volume yang lebih besar memiliki lebih banyak ruang untuk menyimpan organel dan molekul. Molekul besar memiliki lebih banyak ruang untuk menyimpan organel dan molekul. Rasio permukaan terhadap volume. Rasio permukaan terhadap volume mempengaruhi efisien pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Sel mempengaruhi efisien pertukaran zat antara sel dan lingkungannya.
Sel yang lebih kecil memiliki rasio permukaan terhadap volume yang lebih tinggi yang memungkinkan pertukaran zat yang lebih efisien. Contohnya tuh sel darah merah, bentuknya tuh bulat dan ukurannya lebih kecil, memungkinkan pergerakan mudah melalui pembuluh darah dan pertukaran oksigen yang efisien. Terus sel otot bentuk silinderis dan ukurannya yang lebih panjang memungkinkan kontraksi yang kuat. Terus sel saraf bentuknya memanjang dan ukurannya yang lebih besar memungkinkan transmisi impuls saraf yang cepat dan efisien. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.